my channel. Di video aku hari ini kita akan bahas tentang Cinderella. Sebenarnya banyak banget ya film-film Cinderella. Mungkin aku bisa bikin film-film Cinderella mana yang recommended sampai ke yang least recommended. Karena banyak banget ya. Dari yang mainnya itu Sophia Carson, ada juga yang Disney punya si Lily James, terus ada juga yang mainnya itu Selena Gomez when she was younger. I mean, she's young, but when she's younger, you got what I mean. Banyak banget lah Cinderella. Ada juga yang Lucy Hale yang dibawa ke modern, dan sekarang muncul lagi si Cinderella ini. I know I'm not kinda Disney princess kinda like, but I love to watch them since I was really mini, which is when I was a child. Dan sekarang ini dimainkan sama si Camila Cabello. Kenapa aku bilangnya Camila Cabello bukan Camila Cabello? Karena aku tahu how to pronunciate her name gitu. Dan aku juga waktu itu nonton di acara apa gitu ya, terus dia bilang no, it's not how to say my name. Camila say itu Camila Cabello. just forget why I called her that. But yeah, what laki-lakinya, buat kalian yang pernah nonton High Strung, which is the ballerinas, dan si pemain biolanya itu, si pemain biolanya itu adalah si Prince Charmingnya. Di Cinderella ini nggak kayak Cinderella yang pernah aku nonton, which is ini punya theme-nya itu ke musical, dan theme-nya itu ke arah Cinderella masa lampau gitu loh, yang ya kinda Cinderella-nya si Lily James, tapi dia lebih ke musicalnya bukan musical yang kayak Beauty and the Beast, bukan juga kayak Aladdin, ya bukan semacam itu gitu, tapi lebih ke lagu-lagunya juga modern. Maybe for a few people it will be confusing karena ini kan Cinderella ya, terus displaynya itu masa lalu gitu, masa lampau, terus kok lagunya begini gitu loh. Dan ya itu juga pertama aku nonton kayak wait a minute gitu. Tapi ada satu hal yang aku suka untuk si Cinderella-nya si Camila Cabello-nya ini, karena di situ dia itu bukan tipikal Cinderella yang I will wait for Prince Charming grabbing me for my poor thing. Enggak, dia bisa dia berusaha untuk menentukan destiny-nya dia sendiri gitu. Dikisahkan si Camila Cabello-nya ini dia desainer pakaian gitu. Awalnya memang banyak yang mencela, tapi ternyata dressnya itu bagus. Dan jadi si Prince Charming-nya ini nggak semerta-merta dia ketemu di ball terus dia jatuh cinta, enggak, kayak lebih realistik aja gitu, bahwa si prince-nya itu pertamanya lihat si Camila Cabello atau si Cinderella-nya ini dengan tingkah yang aneh gitu, yang konyol, dia naik ke statue, which is weird. Dan ya, jadi di sini juga dijelaskan bahwa emancipation are the real thing gitu di Cinderella yang ini, karena si Cinderella juga punya pikiran yang independen. Saat memang ada ball, dan si Cinderella itu ketemu sama si prince-nya, dan si prince-nya langsung bilang bahwa would you like to marry me gitu, will you marry me, gitu-gitulah pokoknya, semacam proposal cheesy. Dia nyanyiin lagu Perfect-nya si Ed Sheeran, dan can you imagine what Cinderella says? She says no. Karena dia berpikir kayak no, kalau gue nikah sama lu gitu,
akhirnya gue akan diem di palace ini, gue nggak akan menemukan kebahagiaan gue, di mana kebahagiaan gue ini bikin gaun gitu. I am a designer, I am a businesswoman, dan disitulah si Cinderella yang ini tuh punya mean something gitu. Nggak cerita-cerita yang menunggu bahwa cewek itu harus diselamatkan. No, nggak kayak gitu. But we can fight for ourselves, we can fight for our dreams. Dan di sini itulah yang paling ditonjolkan. Setidaknya untuk aku yang nonton gitu. I don't know, because maybe I'm so typically woman yang pengen banget melihat emansipasi gitu ya, dan pengen banget bahwa cewek itu nggak harus jadi nomor 2 gitu. Tapi di sini itu emang si Cinderella-nya itu, the good thing is dia fight for their dream gitu. Terus dari segi ibu tirinya juga, dia bukan dia sebenarnya pernah gitu jadi wanita yang full of dream, dia living their life lovingly gitu. Terus si kakak-kakaknya juga nggak Cinderella do this, Cinderella do that gitu, nggak. Mereka lebih ke Cinderella, jadi mereka tuh lebih support gitu. Ada satu line di mana si Cinderella bilang, si kakaknya itu ngaca, am I perfect, something like that. Terus Cinderella says, who cares, the thing is if you believe in yourself, so you're beautiful, you're perfect. Itu salah satu line yang this one good. Aku nggak hafal line-nya seperti apa, cuma itulah yang aku tangkap gitu. Nggak peduli apa yang gue omongin, kalau lu bertingkah sebagai kalau lu bertingkah sebagai bagaimana lu mau, then you're perfect gitu. Nah, itulah sisi positifnya gitu ya. Tapi emang pas nonton film ini, I can tell it's not the perfect Cinderella's what I'm imagine gitu ya. Tapi setidaknya kita dibuat agak melotot gitu, gara-gara ini ada hal yang disisipkan dari situ, bahwa si Cinderella ini bukan cewek yang lemah dan nunggu dibebaskan dari ibu tirinya yang jahat gitu. Enggak. Dan di sini juga pas emang ya si prince-nya itu memang nyari si Camila Cabello-nya dengan cara bawa sepatu kaca yang dia lempar gitu, dan nggak lepas di tangga gitu, which is make sense karena kalau misalkan lepas di tangga ya harusnya agak longgar dong ya di kakinya si Cinderella, but it's not like that gitu. Terus si ibunya ini sebetulnya kan udah bowl itu, dia masuk ke kamar si Cinderella dan dia bilang ini, dan dia found out bahwa si Cinderella pergi ke bowl. Dia nggak marah sama sekali, dia cuma bilang marry him gitu, karena ternyata si ibunya si Cinderella ini dia punya kayak masa lalu yang ini gara-gara gue chasing out my dream gitu, gara-gara ini chasing my dream, gue nikah sama orang yang gue cinta dan I end up like this gitu. Agak nggak optimis gitu, agak pesimis si ibunya, si ibu tirinya Cinderella. Tapi in the end of the day, si ibu Cinderella malah bilang marry him gitu. Ada orang nih yang suka sama lu, daripada lu harus kayak gue, mendingan lu nikah sama orang yang jelas gitu. Walaupun ya lu pasti happy lah gitu, nggak yang kayak stay at home, stay at your room gitu, nggak dikunciin, nggak segala macam. Tapi emang gara-gara si Cinderella-nya gak mau, ibunya ya si Eden Maisel ya yang ininya, which is I like her. Eden Maisel is cool. Terus dia kayak arrange married buat si Cinderella. Ada seseorang yang datang ke rumahnya dia dan meminta Cinderella gitu loh, kayak ya propose, tapi kayak arrange lah gitu, arrange. Akhirnya si Cinderella-nya pergi, dan Cinderella berpikir bahwa ada orang nih kemarin di ball yang amazed sama gaunnya si Cinderella, dan dia
pengen si Cinderella itu jadi dressmakernya dia gitu, dan dia akan bawa si Cinderella all around the world gitu loh, one queen lah gitu. Di situ juga nggak rasis ya, which mean orang kulit putih dan orang kulit hitam itu equal, which is a good one gitu ya. Ya gitu deh. Terus akhirnya juga they're not married, they're not like something like happily ever after bla bla bla, enggak. Dia tetap chasing their dream. Akhirnya si prince juga nggak harus duduk di tahtanya ayahnya yang ya kalian bisa nonton sendiri nanti watak ayahnya seperti apa, which is I don't really like him, but the queen are the real queen. Ya itulah yang pengen ditonjolkan sama si Cinderella di film Cinderella yang ini, yang dimainin sama si Camila Cabello ini. Dia ingin menonjolkan bahwa perempuan itu harus punya decision, perempuan itu harus punya mind gitu. Kita sebagai perempuan itu nggak boleh nunggu seseorang untuk menyelamatkan kita gitu loh intinya. That's what I'm like, what I'm falling into it. Tapi ada one of the thing that I don't agree of. Kalian bisa nonton sendiri, I'm not gonna tell that. Ya, gitu deh. Cinderella ini kalian bisa nonton di Prime Video. Itu ada di situ, tapi kayak ya gitu ya. Ya kalau mau nonton silahkan nonton. Kalau enggak juga it's up to you, it's fine. Apakah aku merekomendasikan ini? Aku merekomendasikan karena dia punya something different aja sih daripada Cinderella yang lain. Tapi kalau misalkan pengen really Cinderella real story like a Disney one gitu, just watch the old Cinderella movie or another Cinderellas. Yeah, there's a lot of Cinderellas. And yeah, ini mirip, agak mirip ke, ini mengingatkan aku ke Cinderella yang dimainin sama Sophia Carson 2000 berapa gitu, 2000 berapa belas, I don't know, aku lupa. Tapi itu juga menonjolkan bahwa cewek itu harus chasing their dreams gitu, dan fixing bike gitu nggak harus sama laki-laki. Di situ juga disebutin bahwa si pemeran laki-laki utamanya itu dia nggak bisa fixing bike gitu, tapi si Sophia Carson lah yang bisa. Itu juga film Cinderella yang bagus. Tapi untuk Cinderella ini jangan berharap bahwa you will find the elegant Cinderellas or glamorous Cinderella. Enggak digambarkan seperti itu ya. Aku sense-nya itu nggak masuk ke situ gitu. Entah gimana. Emang mungkin nggak dibuat seperti itu gitu. But am I enjoy it? Yeah, I can enjoy it actually, yeah. Tapi bukan sesuatu yang I would like to watch over and over gitu loh. Karena ini kayak sebagai pembanding aja. Yeah, you can choose by yourself. Kalau aku sih untuk orang-orang yang suka movie bertema princess tapi bersens modern, ya ini filmnya. Kalau pengen Cinderella yang modern, itu ada di yang Lucy Hale, ada di yang Sophia Carson, ada juga yang si Selena Gomez, which is mereka 100% modern gitu. Cinderella's modern dan bukan bernama Cinderella. Oh, ada juga sih Cinderella apa sih yang, aduh aku lupa, aku pernah nonton di Netflix yang mainnya itu, yang main sama si Noah Coutinho di The Perfect Date, Perfect Match, Perfect Date, lupa. Cari aja itu di Netflix, ada kok gitu. Tapi kalau misalkan Cinderella yang ini, kalian bisa nonton di Prime Video. That's all. I will see you on the next one. Bye bye.